Hello, welcome back to Mathematics Specialist channel. Today, I will explain about the big picture about Math C and Math S for the UNSW Foundation Studies in Indonesia. I will deliver the content in Bahasa because most of the people who will need this information will be the students coming from the national school. Beberapa pertanyaan yang pada umumnya diajukan, yang pertama biasanya apakah matematik di Foundation Studies itu mudah? Nah, pertanyaan yang sederhana ini sebetulnya kalaupun ingin dijelaskan secara lebih mendetail, saya berani mengatakan bahwa kurikulumnya itu cukup padat, kemudian kontennya juga cukup dalam, jadi untuk mathematics di commerce dan juga science itu bisa dikatakan tidaklah mudah. Memang butuh kerja keras yang cukup besar dari anak-anak yang mengambil program ini, dan jika itu kebanyakan mungkin hasilnya kurang baik, itu karena dalam prosesnya biasanya tidak belajar secara maksimal. Kemudian yang kedua, apakah saya nantinya akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Pertanyaan kedua ini lebih cenderung cocok untuk dilakukan observasi terlebih dahulu, sampai di mana basic yang dimiliki oleh anak yang mau mengambil program foundation. Jadi kalau memang nantinya diperlukan adanya bantuan dari pihak lain sebelum mempersiapkan diri untuk memulai program, itu nantinya bisa diinvestigasi lebih detail. Tentunya bagaimana nantinya akan menjalani program tersebut, terutama untuk pelajaran matematik, mau tidak mau memang harus kerja keras. Dan ini tidak hanya berlaku untuk sebagian anak, tetapi memang harus semuanya demikian. Dan bisa dipastikan bahwa jika memang tidak latihan, itu bisa diambil kesimpulan ya nantinya pasti tidak akan bisa lancar. Dan kemungkinan juga gradingnya juga tidak baik. Dan yang ketiga, bagaimana kalau misalkan saya tidak kuat di pelajaran matematik, lalu saya harus bagaimana? Nah, kembali ke pertanyaan nomor 2, anak-anak ini harus diinvestigasi dulu secara mendetail, seberapa kuat konsepnya, kemudian sedalam apa materi yang sudah dipelajari di sekolah, sebelum mereka memutuskan untuk masuk ke Foundation Studies. Dan saya secara pribadi menyarankan bahwa akan lebih baik jika anak-anak ini sudah selesai kelas 11 minimum. Dan lebih baik jika sudah selesai di kelas 12. Kenapa demikian? Karena kebanyakan yang mengambil Foundation Studies di Indonesia, itu banyak yang masih baru selesai kelas 10 atau selesai GCSE. Dan untuk kategori kesiapan mental maupun secara akademik, dari kelas 10 sepertinya memang masih belum cukup baik. Dan lebih banyak nantinya harus struggle. Dan kebanyakan juga memang secara konsep masih belum cukup baik. Sehingga pemahaman untuk bidang studi matematika pada dasarnya butuh sampai di AS level. Jadi kalau sudah mengambil Firmat 1 ataupun Firmat 2 mungkin, ditambah dengan probability statistik 1, itu nantinya sudah akan cukup. Tetapi kebanyakan memang belum sampai di titik tersebut, terutama untuk anak-anak yang baru selesai di kelas 10. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan membahas lebih detail bagaimana progres yang pada umumnya dialami anak. Yang pertama adalah mereka kaget dengan pembelajaran yang sebegitu cepat, kemudian juga materi yang cukup dalam, dan bahkan mungkin ujiannya juga di luar dugaan mereka. Progres yang berikutnya setelah mereka mengalami shock terapi, karena mereka memang tidak membayangkan sebelumnya bahwa programnya sebegitu sulit mungkin, dan mereka harus berjuang. Dan berjuang di sini adalah termasuk mereka harus review, kemudian harus mengerjakan tutorial, harus juga mungkin banyak melakukan konsultasi, dan konsultasi biasanya dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, setelah mereka berjuang di sini, tentu itu tidak butuh waktu sedikit, butuh waktu cukup banyak. Dan belum lagi pelajarannya bukan hanya matematik, masih ada banyak pelajaran yang lain. Dan hasil akhirnya adalah mereka akan lelah dengan kondisi fisik yang
terus dipakai untuk belajar, karena mungkin sebelumnya memang tidak pernah belajar sama sekali, dan materinya cepat sekali diberikan hari demi hari. Dan pada banyak kasus, untuk anak-anak yang secara basicnya masih belum cukup baik, biasanya mereka akan frustasi. Nah, ketika tingkat level frustasi ini itu tidak bisa diatasi, kebanyakan akan mulai berhenti belajar dan akhirnya menyerah. Nah, tentu kita tidak mengharapkan hal seperti ini. Jadi setelah sampai ke proses ketiga, yaitu sudah lelah secara fisik, mereka bisa di healing dengan cara beristirahat. Nah, beristirahat ini tentunya kalau memang masih dalam proses pelajaran yang memang padat sekali, biasanya di term pertama itu 6 minggu untuk persiapan midterm, kemudian 6 minggu lagi berjalan, kemudian mereka ketemu ke final exam di term pertama, itu tidak ada break, dan pada umumnya itu sangat padat. Kemudian ketika masuk ke term kedua juga biasanya tidak ada recess time atau tidak ada istirahat, jadi langsung lanjut ke term kedua, dan di term kedua ini pun masih sama prosesnya 6 minggu, kemudian langsung midterm kedua itu dilaksanakan. Dan kelelahan itu tentunya dalam proses dari awal sampai ke midterm kedua itu semuanya dalam hitungan hanya 21 minggu. Jadi kalau kasarnya itu adalah 5 bulan. Jadi 5 bulan, hampir 6 bulan itu memang tidak ada break. Biasanya setelah midterm kedua akan ada waktu yang lebih panjang, tetapi itu juga tidak menjamin bahwa kepadatan dari intensitas materi juga berkurang jauh. Nah, nanti untuk masalah materi akan dibahas lebih lanjut. Dan tentunya untuk anak-anak yang memang sudah mengalami proses ke-5 dan ke-6 di sini, yaitu berhenti belajar dan juga menyerah, kalau sudah sampai terjadi di term pertama, pada umumnya anak-anak itu akan withdraw. Tetapi kalau misalkan pun mereka masih berlanjut sampai akhir ke term kedua, biasanya juga hasilnya memang tidak akan baik sama sekali. Nah, untuk itu, kita akan lihat secara detail bagaimana mengenai silabusnya. Nah, pada tahun 2020 itu terjadi perubahan silabus yang signifikan, dari dimulai dengan sistem, kemudian materi-materi yang ada, kemudian sistem ujian juga berubah, dan konteksnya ini tidak hanya di satu pelajaran, tapi semua pelajaran mengalami perombakan besar. Dan nantinya di tahun 2025 tentu akan ada silabus yang baru, serta kurikulumnya juga akan disesuaikan kembali. Nah, sebelum 2020, kita lihat di sini untuk Math-C, untuk Commerce Stream, di term pertama itu sebelum 2020, mereka hanya punya bobot 30%. Dengan waktu ujiannya itu adalah 1,5 jam, harus menyelesaikan 5 nomor. Dan di situ ada beberapa opsi. Dan di setiap nomor itu bobotnya sama. Kemudian di term kedua punya bobot yang jauh lebih besar, 70%, dan waktu ujiannya jadi 2 kali lipat, yaitu selama 3 jam, dan jumlah soalnya pun berlipat ganda menjadi 10 nomor. Dan topik di term kedua itu pasti memasukkan semua topik yang ada di term pertama. Dan tidak jarang juga topik di term pertama ini banyak yang dikeluarkan kembali di term kedua. Karena dulunya mungkin term pertama hasilnya cukup baik, dan mereka mau menguji kembali di term kedua. Itu bisa terjadi. Pernah terjadi di tahun 2017 dan 2018. Nah, untuk masalah tutorial biasanya tidak ada assessment karena memang kita tidak ada bobot di sana. Jadi murni hanya ujian saja. Dan dari segi jumlah lecture note-nya di term pertama ada 62, di term kedua ada 37. Tetapi di term kedua itu meskipun jumlahnya lebih sedikit, tapi materinya jauh lebih sulit. Karena cenderung topik-topik baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya di sekolah. Dan totalnya ada 99 lecture note. Ketika beralih ke tahun 2020, persentasenya berubah sekarang. 50% di term pertama, 50% di term kedua, dan porsi dari 50% tadi dibagi lagi, 10% di midterm pertama, 40% di exam term pertama, 10% midterm 2, dan 40% akhir dari term 2. Jadi final term itu selalu 40%, dan midterm selalu 10%. Midterm sendiri itu waktunya hanya 1 jam dengan 3 buah nomor, sementara final term ada 2 jam dengan 6 nomor dari jumlah pertanyaan yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proporsi dari persentase nilai yang akan diperoleh di final nanti, itu GPA-nya sudah bisa terlihat dari midterm pertama.
Jadi ketika nanti midterm pertamanya itu biasanya sudah sulit mengerjakan soal, dengan kata lain dalam tanda petik tidak bisa mengikuti karena memang basicnya tidak baik, nanti di exam term pertama pun hasilnya juga tidak akan baik pada umumnya. Dan untuk menghindari dan mengantisipasi ini seperti layaknya dilakukan beberapa anak, ya memang sebelum memulai program harus ada persiapan terlebih dahulu. Nah, beda dengan sebelum 2020. Ketika di term pertama hasilnya masih kurang baik, ketika dia terus melakukan proses perbaikan dari segi learning habit, konsep, dan lain sebagainya, itu masih terbuka peluang cukup lebar untuk bisa hasilnya lebih baik. Karena proporsi 70% itu lebih besar di term kedua. Jadi ketika term satunya misalkan nilainya hanya C, nanti ketika term kedua dia bisa dapat A, jadi grade-nya beda jauh, dan nanti hasil akhirnya masih memungkinkan bisa dapat A-. Tetapi berbeda dengan kurikulum 2020 ini, karena porsi 50-50, jadi kalau term pertamanya sudah dapat C, untuk dapat A di term kedua itu tidak memungkinkan. Karena kalau bobotnya 50-50 berarti C ditambah A jadinya B. Nah, kesulitan seperti ini yang nantinya akan dihadapi ketika anak-anak yang join di 2020 dan seterusnya sampai 2025 itu tidak terlalu paham tentang sistem yang berubah seperti ini. Mungkin dulunya memiliki teman yang punya silabusnya masih sebelum 2020, dan kalau kita bandingkan dengan sekarang ya tidak sama. Jadi strategi pengajaran dan strategi belajarnya pun jauh berbeda. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa di 2020 ini, sampai nanti 2025, anak-anak yang punya basic matematik yang masih kurang, itu cenderung lebih sulit untuk survive. Beda dengan sebelum 2020. Ketika basicnya masih belum terlalu baik, dan hasilnya masih belum baik juga di term pertama, masih terbuka lebar peluang untuk bisa mengalami peningkatan yang signifikan di akhir term kedua. Nah, ini yang saya sering sampaikan, kalau sampai nanti kita bisa mengidentifikasi jauh lebih awal sebelum memulai program, tentunya akan ada cara lain yang bisa dilakukan. Nah, di dalam kurikulum 2020 ini juga tertulis bahwa term pertama topiknya tidak termasuk ke dalam ujian term kedua. Akan tetapi, itu hanya berlaku untuk beberapa topik saja. Dan mayoritas itu masih termasuk ke dalam term kedua karena semua basicnya dari term pertama. Karena memang matematik demikian adanya. Semua seperti tangga. Jadi dari bawah ke atas ya semua harus dibawa. Nah, untuk tutorial masih sama, tidak ada assessment, tidak ada bobot di sana. Sementara untuk lecture note-nya di term pertama ada 49, term kedua 36, totalnya 85. Meskipun lebih sedikit, tetapi kita bisa lihat waktunya memang satu lebih pendek dari segi program, jadi hanya berjalan sekitar 7-8 bulan. Tidak sampai 8 bulan. Jadi kalau kita mau bilang murni ya 7,5 bulan. Nah, kalau kita bandingkan dengan math science, kurang lebih sama. Yang berbeda itu hanya ada di jumlah lecture notes-nya. Untuk lecture note dari math science itu lebih banyak dari math commerce, karena untuk anak science memang engineering terutama pemahaman matematiknya memang jauh lebih dalam. Nah, di sebelum 2020 lecture note-nya ada 60 di term pertama, 44 di term kedua, total 104. Sementara di kurikulum yang baru ada 47 lecture note di term pertama, 46 di term kedua, total 93. Jadi masih tetap lebih banyak dari math commerce. Dan ini sebabnya kenapa bobot math commerce dan math science itu selalu 10 dan 12 dari total yang ada untuk perhitungan GPA. Nah, untuk math science itu salah satu yang terbesar. Jadi 12 bobotnya dibandingkan dengan pelajaran yang lain mungkin tidak sama. Ya, jadi bobot math science itu sangat besar, sementara math itu 10 yang setara dengan ekonomi. Sementara untuk pelajaran yang lain tidak sebesar itu kecuali academic English. Nah, berikutnya bagaimana memastikan untuk bisa tercapainya tujuan kalian untuk bisa lanjut kuliah ke Australia. Tentunya pertama, minimum GPA itu juga harus baik, karena beberapa uni requirement-nya beda-beda. Ada yang agak sedikit di bawah, ada yang sangat tinggi requirement-nya. Nah, jadi disesuaikan dengan kemampuan kalian. Yang pertama, kalian harus menyadari dulu kelemahan kalian apa.
terutama masalah akademik. Yang kedua, lakukanlah pemeriksaan secara valid tentang basic-basicnya. Biasanya saya secara pribadi memberikan yang namanya diagnostic test. Nah, diagnostic test ini bisa digunakan sebagai gambaran seberapa baik konsep kalian dan seberapa besar peluang kalian untuk bisa dapat nilai yang cukup baik dan seberapa besar juga peluang kalian untuk gagal. Nah, tapi itu semua tidaklah menjamin karena dalam proses semua itu akan ada perubahan pasti. Entah itu perubahan dari segi learning habit kalian yang membaik, dan semuanya juga totalitas menjadi membaik, atau mungkin justru yang tadinya bagus, tapi karena tidak belajar, menganggap remeh, jadi akhirnya ya nilainya juga jatuh. Dan itu pernah terjadi. Jadi ada satu anak yang memang nilai GCSE-nya dia dapat A+ atau A star, tetapi justru pada saat dia masuk ke math science, dia nggak belajar sama sekali, dia malas-malesan, ya jatuh ke nilainya ke E. Nah, itu sangat memungkinkan. Dan yang ketiga harus menerima fakta yang ada. Nah, kalau misalkan menjalankan namanya diagnostic test tadi, ya harus menerima faktanya dulu kalau memang belum cukup baik. Dan tentunya kalau sudah mengetahui bahwa kalian punya kelemahan, cepatlah cari pertolongan. Dan di sini akan sangat baik jika kalian tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki basic-basicnya terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai program, basic-basicnya sudah ada, terutama di IGCSE dan juga di IELTS level. Nah, kalau semua basicnya ini sudah diperbaiki, pasti nantinya akan lancar. Dan kemungkinan besar juga nilainya akan baik. Nah, kalau ditanya seberapa lama, kalau misalkan memang basicnya sama sekali tidak baik, terus kemudian berapa lama harus mempersiapkan kembali semua basicnya, itu jawabannya tergantung dari kalian. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Nah, untuk anak-anak yang tipenya cepat, mengalami perubahan dari learning habit dan juga mau belajar, biasanya untuk mengulang materi IGCSE itu bisa dikebut paling cepat 3 bulan. Kemudian untuk di IELTS level, itu ada di Pure Math 1 dan Probability Statistik 1, ini kalau mau dikebut itu butuh waktu kurang lebih sekitar 4 bulan. Nah, jadi kalau di total, semuanya akan ada berjalan selama 7 bulan minimum. Nah, akan jauh lebih baik kalau mengulang dulu semua topik dari IGCSE yang ada ini, itu sebelum memulai program. Jadi sebelum jalan Foundation Studies-nya, selesaikan dulu review di materi IGCSE, kemudian sejalan dengan program kalian, itu nantinya bisa seiring dengan AS level dan juga probability statistiknya. Sementara untuk khusus yang mau ke science, itu ada tambahan lagi Pure Math 2 dan Pure Math 3. Nah, ini butuh waktu lebih lama tentunya. Nah, jadi nantinya itu semua kalau berjalan tentunya ada strategi bagaimana cara menjalankannya, strategi bagaimana melakukan persiapan kembali di basic-basicnya GCSE, dan bagaimana juga strategi bisa align antara foundation studies dan juga program pembelajaran kalian sendiri. Nah, untuk bisa berjalan seiringan, itu tentu tidak banyak orang yang mengetahui caranya. Karena materi dari Foundation Studies sendiri harus seiring dan harus saling melengkapi. Dan kalau bisa harus sejalan persis supaya tidak terseok-seok. Nah, kalau memang asal dijalankan saja, biasanya juga hasilnya juga ya biasa-biasa saja. Dengan kata lain ya pas-pasan. Andai kata pun tidak pas-pasan, ya biasanya tetap masih harus berjuang keras di ujian akhir. Nah, kurang lebih demikian yang bisa saya bagikan untuk kalian. Poin utamanya di sini adalah jangan sampai menganggap remeh bahwa pelajaran matematika nanti di foundation itu mudah. Kalau untuk di Math E atau Essential Math, ya saya bisa katakan memang itu mudah, tetapi itu bukan suatu bentuk pemikiran yang secara umum. Jadi secara spesifik boleh kita katakan itu masih cukup mudah. Dan meskipun demikian cukup mudahnya, tetapi juga tidak untuk semua anak mungkin mengatakan itu mudah. Karena memang dari awalnya memang pertama mungkin sudah tidak suka dengan pelajarannya, kedua mungkin memang basicnya benar-benar sama sekali juga tidak ada. Dan di sini yang diharapkan adalah bahwa kalian menyadari bahwa memang seperti ini kondisinya di Foundation Studies. Semua pembelajarannya akan deliver dengan cepat, kemudian juga tingkat kesulitannya juga tidaklah mudah.
Nah, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Hopefully for parents and students, now you already understand how to deal with the situation. And if you know the big picture about math, then certainly you can have a big picture also about other subjects. Okay, so thank you for watching. See you next time. Bye-bye.